Cerita kembali berlanjut. Kemarin Lufan mengaktifkan dan menggunakan item Wyvern King Soul Wing-nya mengajak terbang kakak senior. Dan terlihat kini mereka telah sampai sesaat setelah mendaratkan tubuh kakak senior. Lufan menawarkan sesuatu terkait dengan apakah tidak mengapa jika ia langsung bergegas kembali. Yang tawaran tersebut direspon dengan ramah, juga wajah tersenyum bahwa itu semua tidak diperlukan, kemudian menyuruh Lufan untuk kembali. Setelah itu Lufan benar-benar kembali dan melambaikan tangannya sebagai salam perpisahan, yang kemudian dibalas oleh lambaian kakak seniornya tersebut sembari bergumam dalam hati, sungguh bocah yang menyebalkan. Kembali mengingat akan kenangan saat Lufan mengajaknya terbang, kakak senior tampak senang dan membuatnya menjadi salah tingkah. Sambil berkata dalam hati bahwa biasanya laki-laki tidak akan pergi sebelum wanitanya masuk ke dalam rumah. Tapi kakak senior tidak membuatnya menjadi suatu masalah karena dirinya juga suka dengan pria yang kurang peka. Perasaan senang ini tak berlangsung lama kala kakak senior kembali mengingat akan motornya yang bergeletak begitu saja dengan umpatan yang keluar dari bibirnya, dasar bocah menyebalkan, bagaimana nasib motorku. Waktu berjalan, Lufan telah sampai pada rumahnya di Villa nomor 1 Akademi Longdu. Tampak Lufan yang kecapean dengan ditemani kedua naganya, Xiao Ye yang lagi memakan snack dan Xiao Fei yang terbaring di samping Lufan. Di sini Lufan mengeluh bahwa terbang adalah hal yang ternyata melelahkan. Walau begitu, Lufan akan semakin terbiasa dan jago menggunakan Wyvern King Soul Wing nantinya. Dan momen yang ditunggu-tunggu Lufan akhirnya tiba, yaitu menjinakkan naga steri sambil memegang telur naga steri tersebut. Lufan berkata kepada kedua naganya, apakah mereka sudah siap menyambut saudara barunya ini. Tapi sebelum Lufan mengaktifkan skill Dragon Taming-nya, ia mengingatkan kembali kepada kedua naganya, terutama kepada Xiao Ye, bahwa keinginan Lufan tetap sama, yaitu mereka dapat menjaga hubungan baik kepada sesama. Di sini Xiao Ye hanya bisa mengaung, tanda mengerti akan wejangan dari masternya tersebut. Dan kemudian saat Lufan berkata, keluarlah naga ketigaku. Sebuah panel sistem muncul bertuliskan Dragon Taming, skill yang dapat menjinakkan naga. Tampak sebuah retakan pada telur yang kemudian memancar cahaya yang menyilaukan dari dalamnya, membuat Lufan juga harus menghalangi pandangannya agar tidak terkena efek sinar secara langsung. Tampak Xiao Ye tegang dengan cepat melahap snack yang ia makan, dan Xiao Fei yang menunggu kelahiran adiknya dengan wajah polos. Tak lama dari pancaran cahaya itu terbentuk kerlip bak bintang di angkasa yang membentuknya seperti formasi rasi bintang di angkasa. Lufan dan kedua naganya di sini hanya bisa terdiam melihatnya. Kemudian Lufan dikejutkan oleh sosok makhluk kecil di hadapannya. Ya, itu adalah wujud dari Steri Dragon ketiga, hitam dengan energi biru yang membentuk sayap. Dalam panel yang muncul tertulis, naga ini bernama Steri Sky Dragon 1. Dengan level yang belum diketahui, memiliki strength, spirit, agility, dan juga stamina yang terbilang masih kecil. Memiliki 5 skill utama, yaitu Star Fragment yang dapat mengenerate bintang untuk sebuah kerusakan pada area. Yang kedua, Star Shine Scale menerima absorbs damage selama 60 detik, yang mana di akhir serangan, musuh terdekat akan menerima absorb damage tersebut. Yang ketiga ada Star Surge, memasok energi secara terus-menerus di mana stamina akan meningkat secara signifikan dalam mode bertarung. Keempat ada Steri Sky Dragon Bloodline yang dapat mengurangi damage hingga 50%, peningkatan ability hingga 500%. Dan yang terakhir Bloodbond, yaitu koneksi sedarah mendapat atribut bonus untuk seorang Dragon Tamer. Kemunculannya membuat Lufan senang, terlihat ia langsung menggendong Steri Dragonnya itu sembari mengatakan bahwa ini adalah naga dengan tipe combat yang memiliki strength awal kelahiran sebesar 795 poin. Di sini Lufan masih berpikir tentang informasi Dragon Steri-nya tersebut, bahwa beberapa atribut yang dimiliki seperti Xiao Fei, tetapi kekuatannya seperti Xiao Ye.
membuat Lufan yakin bahwa saat Starry Dragonnya telah mencapai level 20, bahkan saat dirinya tidak mengaktifkan skill boost Xiao Fei, kekuatannya akan bisa melebihi 10.000 poin. Awalnya Lufan beranggapan bahwa Xiao Ye cocok untuk bertarung fisik, tapi atributnya seperti kesatria yang Lufan pilih, yaitu seimbang. Saat meletakkan Starry Dragonnya, Lufan masih berpikiran tentang skill kemampuan yang dimiliki oleh naga barunya tersebut, yaitu Star Scale yang dapat menyerap kemudian menyerang dan bertahan dengan memantulkan damage yang diterima selama 60 detik. Dan Star Surge yang memungkinkan Starry Dragon mengisi staminanya sendiri, yang mana ini berarti sangat cocok untuk pertarungan yang memakan waktu lama. Tak hanya itu, Starry Dragon tak hanya memiliki kemampuan fisik yang hebat karena memiliki skill bernama Star Fragment. Sembari memegang dagunya, Lufan bergumam bahwa dirinya tidak sabar untuk mencoba semua skill yang dimiliki Starry Dragon. Setelah itu, kini waktunya untuk memberikan nama dari keluarga barunya ini. Lufan berpikiran karena kedua naga sebelumnya selalu memiliki awalan Xiao, maka ia akan menamainya dengan nama Xing Chen yang memiliki arti bintang. Mendengar penamaan ini, ketiga naganya hanya bisa menatap Lufan dengan tatapan kosong, dan Xiao Ye yang tampak protes dengan nama tersebut. Lufan berdalih bahwa untuk tidak terlalu pilih-pilih untuk sebuah nama dan mengatakan bahwa dirinya akan memilihkan sebuah nama baru nantinya. Dan saat Lufan bertanya kepada Starry Dragon apakah ia menyukai nama Xing Chen, tampak naga kecil ini malah tertidur. Atas kelakuan naganya ini, Lufan malah berpikir sikap dinginnya sangat tidak cocok bila disandingkan dengan Xiao Ye. Namun itu semua tidak menjadi masalah. Setelah itu, Xin berpindah di kota Taixi, tepatnya di padang gurun Wanli yang memiliki level area 60 hingga 70. Tampak banyak salib terpasang dengan mayat yang sudah menjadi tulang belulang. Di antara banyaknya salib tersebut, terlihat sekelompok orang yang sedang menghangatkan tubuhnya di dinginnya malam kala itu. Seseorang yang mendekati api unggun terlihat sedang menerima telepon yang berbicara dengan tegas, membuat rekannya bertanya apa yang telah terjadi. Kemudian kini kita tahu dari panel sistem orang yang tadi menerima telepon adalah Jin Senghan, berlevel 60 peringkat atas negara Taixi. Ia menjelaskan bahwa adiknya menyuruh seseorang untuk menghubunginya, meminta ia membalaskan dendam kepada seseorang. Kedua rekan wanita yang mendengar Senghan berkata demikian langsung menoleh kepadanya dan bertanya bukankah adiknya yaitu Putri Jinzu sedang bersekolah di Akademi Longdu. Dan wanita yang mengenakan topi sihir ini menebak apakah Putri Jinzu mengalami sebuah tindakan pembulian di sekolahan itu. Sembari menghela nafas, Senghan menjelaskan bahwa ia menerima laporan bahwa benar Jinzu telah menerima pukulan dari orang-orang di sana yang mana tidak hanya sekali dilakukan. Senghan di antara rekannya kemudian menjelaskan bahwa adiknya Jinzu sangat dimanja sejak kecil oleh orang tuanya. Bersamaan terlihat monster cacing besar muncul dari arah belakang Senghan yang hendak melahapnya. Namun rombongan ini tidak panik sekalipun. Dan rekan Senghan lainnya sembari membaca buku menanyakan apakah ini berarti dia akan pergi ke kerajaan naga. Pertanyaan tersebut direspon oleh Senghan bahwa tentu saja ia akan pergi ke sana. Dalam kondisi amarah yang membara, Senghan juga menyerang monster cacing di belakangnya dengan kemampuan yang masih misterius. Sebuah energi yang mampu melumat monster cacing dengan mudah muncul di belakang Senghan. Bersamaan ia berkata bahwa sebagai kakak kesayangan adiknya, ia harus membantu adiknya tersebut menyingkirkan masalah yang mengganggu hidupnya. Tetapi sebelum itu, dirinya akan memprioritaskan persiapan ujian nasional dengan masuk ke alam rahasia untuk mendapatkan equipment terkutuk baru. Setelah itu, dirinya akan menuju ke kerajaan naga. Selain membantu masalah adiknya tersebut, dirinya juga akan menyelidiki siapa pemain yang mewakili kerajaan naga dalam kompetisi trial. Dengan mimik wajah yang kesal penuh ambisi, Senghan berkata lirih bahwa tahun ini negara Taixi harus menjadi pemenangnya. Atas ucapan Senghan, terdengar rekan satu timnya berkata memuji bahwa hal tersebut tidak diragukan lagi dan sudah pasti Senghanlah yang akan muncul sebagai pemenang. Namun, rekan lainnya mengatakan untuk tidak terlalu meremehkan kemampuan dari negara lain, terutama wakil kerajaan naga.
Waktu berjalan, seminggu setelahnya, kembali kita diperlihatkan pertarungan antara Lufan dan kakak senior di ruang poin. Tampak dari kedua mimik wajah yang mereka perlihatkan, amat menikmati pertarungan ini. Seperti biasa, kakak senior menawarkan sesuatu kepada Lufan. Jika ia berhasil menyerangnya, maka ia akan membawanya ke rumah lelang Tianhua kembali. Lufan yang mendengar taruhan tersebut dengan senang hati menerimanya. Tak hanya latihan sendiri, Lufan juga harus mengasah dan meningkatkan kemampuan bersama tim di alam rahasia laba-laba bersama yang lain. Tampak satu persatu monster laba-laba dikalahkan, dirinya dan ketiga naga membuat perlahan level mereka meningkat. Dalam panel Xiaofei menaik menjadi level 22, Starry Dragon menjadi level 11, dan Xiaoye di level 29. Lufan sendiri naik menjadi level 32. Tak hanya Lufan dan ketiga naganya, Putri Xinxiu berhasil mencapai level 30, Jianying menjadi level 31, dan Tauzi yang telah berada di level 30. Itu berarti Tauzi dan Putri Xin telah memenuhi syarat untuk maju ke perubahan profesi level 2, membuat mereka tampak begitu senang. Dan Bibi Han yang mengatakan bahwa dirinya bangga karena sungguh pencapaian yang sulit demi menuju level 30. Tauzi di sini menggoda bahwa dengan meningkatkan levelnya ini, dirinya juga ingin memasuki alam rahasia tingkat tinggi seperti Lufan dan mengajak Putri Xinxiu. Namun Bibi Han dengan kepanikannya memberitahu bahwa hal tersebut adalah berbahaya bagi dirinya. Lufan di sini hanya melirik ke arah timnya dan turut senang mengetahui mereka semua telah mencapai level 30, yang mana itu berarti mereka bisa pergi bersama-sama ke alam rahasia. Setelah tim Lufan berhasil meningkatkan levelnya menjadi 30, mereka semua segera bergegas ke aula perubahan profesi. Jianying di sini tampak sedang menjelaskan bahwa dirinya memilih Sword Dancer dalam perubahan profesi. Karena menurutnya, Sword Dancer mewarisi skill Sword Masternya dahulu dan berkata kepada Putri Xinxiu bahwa dirinya sangat cocok untuk profesi support. Dalam panel tertulis, Jianying dengan profesi tersembunyi kini menjadi Sword Dancer 2. Mendengar ucapan dari Jianying, Putri Xinxiu di sini merespon sambil menyeringai bahwa benar dirinya memilih support, tapi di dekat Xiaofei, skill healing darinya nampaknya kurang dibutuhkan. Dalam panel tertulis, Xinxiu dengan profesi tersembunyinya yaitu Holy Light Judge kedua. Xinxiu menambah lagi, dirinya memilih peran untuk sedikit mampu menerima damage dan atribut attack magicnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Lufan yang sedari tadi hanya menyimak akhirnya buka suara bahwa kini tim memiliki kemampuan fisik, magic, dan support, dan berharap Tauzi bisa berubah profesi menjadi... Belum hingga Lufan menyelesaikan ucapannya, muncul Tauzi yang telah selesai dalam profesi upacara Job Chance keluar dengan riangnya. Atas perilaku Tauzi ini, Putri Xinxiu penasaran apa yang sebenarnya membuat Tauzi senang. Namun Tauzi di sini menyuruh Putri Xinxiu untuk menebak profesi apa yang telah dipilihnya. Yang dimana Jianying di sini yang merespon dengan mengatakan apakah dirinya berhasil membangkitkan profesi tersembunyi di tahap kedua. Dengan senyum lebar, Tauzi mengatakan bahwa hal tersebut benar, membuat Putri Xinxiu dan Bibi Han terkejut tidak percaya. Kali ini dengan sedikit memamerkan kemampuan baru, yaitu mengendalikan air, Tauzi mengatakan bahwa Water Ripple Swordman 2-nya bisa mengontrol air dengan elemen sihir, yang mana itu berarti dirinya adalah bagian dari kelas Magic Swordman. Lufan di sini baru tahu ternyata bahwa kelas tersembunyi bisa muncul di tahap 2 juga. Jianying kemudian merespon ucapan Lufan bahwa memang benar itu bisa terjadi, namun kemungkinannya sangat kecil dibandingkan dengan upacara profesi yang tahap pertama. Atas hal ini, Tauzi sangat besar kepala dengan konyolnya ia menambahkan bahwa ia sungguh orang dengan bakat yang luar biasa dan kini ia merasa tidak menjadi sebuah beban lagi bagi tim. Di sini Lufan menggoda Tauzi bahwa bisa jadi perubahan menjadi seorang Water Swordman disebabkan karena ia menjadi beban tim selama ini. Yang kemudian candaan Lufan berhasil membuat Tauzi kesal, hendak mengajar Lufan namun dicegah oleh Putri Xinxiu. Bersamaan Lufan terlihat menerima telepon dari seseorang yang ternyata adalah wakil kepala sekolah Zhou, mengabari bahwa utusan dari ibu kota Longdu telah tiba. Dan Lufan merespon bahwa ia akan segera ke sana saat urusannya selesai.
Tak lama kini Lufan telah berada di aula kelas Combat Akademi Longdu dengan Guru Gu yang menemani di samping tempat duduknya. Kemudian tampak Guru Gu membisikkan sesuatu terkait dengan utusan yang akan menilai Lufan. Ia adalah Ruan Changfeng berlevel 76, tingkat 3 dengan profesi Holy Shield kenaik. Guru Gu menambahkan bahwa Guru Zhao mewanti-wanti bahwa ia punya penilaian sendiri terhadapnya. Mendengar bisikan Guru Gu, Lufan hanya bisa bergumam bahwa informasi ini sama halnya yang ia dapat dari kakak seniornya, bahwa utusan yang akan menilainya akan sedikit menargetkan dirinya, membuat Lufan di sini penasaran siapa sosok Ruan Changfeng ini sebenarnya. Dan sekarang di panggung aula tampak wakil kepala Akademi Zhao sedang berhadapan oleh seseorang yang mengenakan jubah putih dengan tongkat yang menyala di ujungnya. Juga ada orang ketiga berdiri di antara mereka mengenakan jubah merah. Lufan sedikit terkejut saat melihat orang berjubah putih dengan tongkat ini dengan bergumam bahwa dia adalah staf Brahma yang levelnya memiliki peringkat 1 di Trisur Atlas. Keterkejutan ini membuat ia harus bertanya kepada Guru Gu apakah ia tahu bahwa tentang orang di balik jubah putih tersebut. Yang mana dijelaskan bahwa itu adalah kepala Akademi Dragon Capital yang baru. Walau baru, ia sudah menjabat selama 2 tahun terakhir dan dikabarkan berada di tingkat 4. Mendengar penjelasan dari Guru Gu yang hanya mendengar dari kebanyakan orang membuat Lufan bertanya kembali apakah tidak ada seorang pun yang tahu akan kemampuan kepala sekolah tersebut. Dijelaskan kembali oleh Guru Gu bahwa selain Guru Zhao tidak ada yang mengetahui lebih dalam kemampuan yang dimiliki oleh kepala Akademi Dragon Capital tersebut. Bukan dirinya ingin menutupi, tapi memang ia jarang menghadiri acara penting dan suaranya juga berubah-ubah, tidak tahu apakah ia seorang pria atau wanita. Dan jika staf Brahma ini ada di sini, itu berarti Ruan Changfeng adalah orang yang sungguh luar biasa. Dalam bisik-bisik antara Lufan dan Guru Gu, suasana tiba-tiba menjadi dingin kala seseorang berkata lirih bahwa utusan ibu kota telah tiba. Seseorang dengan perawakan tidak terlalu tinggi, dengan usia tidak muda juga tidak tua, dengan perut yang cenderung buncit, ini lantas berkata kepada para hadirin yang datang, dirinya akan langsung ke poin utamanya, yaitu menanyakan keberadaan kepala Akademi Longdu. Guru Zhao di sini dengan sigap menghampiri dan mencoba mengajak utusan ibu kota bersalaman sambil memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah wakil kepala Akademi Longdu. Namun tindakan Guru Zhao ini diabaikan oleh Ruan Changfeng dengan melewatinya begitu saja sambil berkata bahwa ia mencari kepala akademi dan memperingati Guru Zhao untuk tidak membuang-buang waktu jika tidak memiliki wewenang apapun dalam pemilihan kandidat The Royal Trial. Kemudian dengan singkat, Ruan Changfeng ini bertanya apakah semua kandidat telah berkumpul di aula ini. Namun, Guru Zhao hanya bisa terdiam mendengar pertanyaan ini dan menjelaskan bahwa tidak ada kandidat lain, di mana Akademi Longdu hanya merekomendasikan Lufan untuk maju ke acara Royal Trial. Di sini Ruan Changfeng sedikit berpikir sembari melirik ke arah Guru Zhao. Terdengar juga orang yang berada di aula kombat kelas berbisik atas situasi tegang antara wakil kepala Akademi Zhao dan utusan ibu kota Longdu Ruan Changfeng. Lufan di sini juga tak luput dari ketegangan yang terjadi. Ia mengatakan bahwa dilihat dari tampilannya, Ruan Changfeng adalah orang yang tidak biasa dan menebak bahwa Ruan Changfeng sudah banyak melewati situasi antara hidup dan mati yang menghampirinya. Di sini Guru Gu tidak membantah Lufan dan cenderung setuju atas perkataannya itu dan berkata kepada Lufan bahwa kepala akademi dan wakil sungguh menghargai dirinya untuk mengambil resiko ini. Waktu pemilihan sudah dekat dan akademi bertaruh dengan merekomendasikannya. Ini adalah perjudian yang harus dipilih akademi. Dengan serius kali ini, Changfeng berkata kepada Guru Zhao apakah pendapatnya kali ini sudah tidak dipentingkan dalam pemilihan kandidat Royal Trial tahun ini dan memilih Lufan untuknya. Dengan santai, Guru Zhao merespon untuk tidak meremehkan pilihan akademi dan percaya bahwa Lufan pasti dapat membuatnya terkesan. Dengan sedikit tertawa, Changfeng merespon bahwa apa dirinya begitu yakin bahwa Lufan akan mengejutkannya karena dirinya sudah membaca profil Lufan dan itu sungguh sedikit menarik. Sembari melangkah mendekati Lufan, Changfeng mengatakan pencapaian yang pernah didapat oleh Lufan, yaitu level 32 sebagai dragon kenaik
pemenang ujian Provinsi Utara, peringkat 1 dari mahasiswa baru berasal dari kota Jianghai yang berhasil ke Kerajaan Naga. Setelah mengatakan semua itu, pernyataan yang begitu tajam dilayangkan kepada Lu Fan, apa jalannya yang mulus tersebut bisa memahami para calon lainnya yang bersusah payah mendapatkan kursi kandidat untuk berpartisipasi ke dalam Royal Trial. Dan apakah dirinya mampu melawan kandidat negara lain yang memiliki level 50 hingga 60 dengan baik di levelnya sekarang, yaitu 32. Di sini Lu Fan hanya menatap Chang Feng dengan tajam sembari bergumam dalam hati, sungguh tekanan yang cukup tinggi untuk memenuhi syarat darinya. Dan kemudian dengan sedikit menyeringai dan mencoba mencabut pedangnya, Chang Feng mengatakan untuk biar dirinya menilainya sendiri. Dengan cepat Chang Feng mengayunkan pedangnya ke arah Lu Fan yang mana masih mampu ditahan dengan daggernya. Melihat serangan ini, Guru Gu terkejut bahwa penilaian ini dirasa tidak adil, dan Guru Zhao yang mengatakan bahwa tindakan Chang Feng sedikit berlebihan, di mana murid dengan level 32 harus menghadapi seorang dengan level profesional level 76. Namun Chang Feng terus melakukan serangan kepada Lu Fan sambil merespon protes yang dilayangkan Guru Zhao dan Guru Gu bahwa jika akademi memaksanya menilai kandidat Royal Trial, maka nantinya ia akan menghadapi orang dengan level seperti dirinya. Dan misinya dapat ke Akademi Longdu adalah mencari kandidat terkuat yang mampu bersaing dengan 22 negara lainnya, dan jika ia tidak bisa melewati ujian ini, maka dia tidak cocok untuk mewakili Kerajaan Naga di acara Royal Trial. Tampak Lu Fan yang sedikit kewalahan menahan serangan demi serang yang diarahkan kepadanya. Juga bimbang bahwa dirinya tidak memiliki waktu untuk mengambil Dragon Pet karena pertarungan jarak dekat ini. Dan jika ia memaksa, aula kelas combat akan menjadi hancur dan melukai banyak orang nantinya. Dan kali ini terlihat betapa garangnya Chang Feng hendak mengayunkan pedangnya sembari menggoda untuk Lu Fan mengeluarkan kemampuan sebenarnya yang ia miliki dan buktikan bahwa ia layak menjadi kandidat terpilih. Dan wush, ayunan pedang Chang Feng berhasil membuat genggaman dagger Lu Fan terlepas. Di momen ini kembali Chang Feng begitu menggebu-gebu hendak menghunuskan pedangnya ke arah Lu Fan yang sudah tidak memegang senjata. Sambil berteriak kepada Lu Fan untuk memberitahu cara ia menyingkirkan dirinya dalam penilaian utusan ibu kota. Di sisi lain, Guru Gu dan Guru Zhao sedikit panik akan serangan yang hendak dilayangkan kepada Lu Fan. Untung saja staf Brahma ini segera mengaktifkan skillnya dengan mengetuk tongkat yang digenggam ke lantai sembari berkata bahwa tampaknya utusan ibu kota sangat antusias sekali dan menyarankan bagaimana untuk pindah ke tempat yang lain saja. Dari ketukan tongkat tersebut kemudian muncul lingkar sihir besar berwarna merah membuat semua orang terkejut melihatnya. Orang yang masih berada dalam aula kelas combat lantas bertanya-tanya kemana kepala sekolah membawanya pergi. Atas hal ini, mereka berempat sudah berada di ruangan yang tampak seperti arena. Di sini, kepala sekolah dengan santainya berkata kepada Chang Feng untuk melakukan penilaian sesuka hatinya di tempat terbuka ini. Dengan lantang, Chang Feng ini merespon bahwa ia tidak peduli di mana ia melakukan penilaiannya, baginya hasilnya sama saja. Dan kepala akademi dan wakilnya tetap akan kehilangan wajah mereka. Setelah itu terdengar suara berkata bahwa kini semuanya tampak jelas, yaitu dirinya adalah pejabat yang membiarkan Putri Jinzhu bisa bergerak bebas. Tak heran mengapa penilaian ini tampak aneh sedari awal. Ternyata suara tersebut keluar dari bibir Lu Fan yang kini telah mengendarai Xiao Ye dengan mode destroyernya. Dan menggoda Chang Feng bahwa benar akan perkataan dirinya, ruang arena ini cukup luas dan dirinya harus mengeluarkan Dragon Pet-nya. Sedikit terkejut akan kehadiran Xiao Ye, namun Chang Feng bergumam bahwa ternyata ini adalah Black Dragon yang dibenci oleh Putri Jinzhu itu. Dan dengan kuda-kuda, ia seperti mengaktifkan skill, sebuah perisai kuning keluar di depannya sambil berkata dalam hati dengan penuh kesombongan bahwa tidak peduli akan tekanan naga. Di hadapannya seorang Holy Shield kenaik berlevel 76, ya tetaplah anak-anak. Kemudian Lu Fan berpesan sebelum pertarungan ini berlangsung bahwa untuk dirinya berhati-hati dalam melangkah bersamaan dengan Xiao Ye yang mengaum begitu keras yang hanya direspon oleh Chang Feng dengan senyum kecil yang tergambar di wajahnya.
Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.